Oke, balik lagi teman-teman. Ini masih di hari yang sama dengan gue nge-record transfer vlognya Ikael Gundogan. Jadi di episode kali ini gue akan membahas transfernya yang baru-baru terjadi tadi malam, terkhusus buat fans Arsenal. Jadi Kai Havertz resmi bergabung dengan Arsenal dengan biaya transfer 60 juta euro plus add-onsnya 5 euro. Jadi total 65 euro 65 juta euro buat Kai Havertz pindah dari Chelsea ke Arsenal. Jadi kita mau bedah dari mana dulu? Kita bedah dari sisinya Chelsea dulu ya. Kita tahu 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan terakhir lah bahwa pemain-pemain Chelsea melakukan cuci gudang yang besar-besaran, kayak mereka jual Kante ke Liga Arab, ke tim Timur Tengah lah, kayak Ziyech ke tim Timur Tengah juga. Bahkan tadi gue baca Mendy juga ke Timur Tengah. Bahkan tim-tim di Timur Tengah masih mengincar beberapa pemain dari Chelsea, seperti Koulibaly juga dikabarkan pengen ke tim Timur Tengah juga. Yang gue lihat dari kacamata gue sendiri mengejutkan ya, bahwa di usia produktif mereka seperti Kante, walaupun tidak muda lagi, sudah 30 tahunan, dan juga Ziyech yang tahun ini berusia 30 tahun, tapi menurut gue pribadi ya, dengan kualitas yang mereka miliki, terus juga pengalaman mereka yang mereka punya selama hampir 15 tahun, 10 tahun bermain di sepak bola Eropa, menurut gue masih bisa lah untuk bisa bermain di level liga tertinggi seperti La Liga, terus juga IPL, bahkan pindah ke tim lain. Tapi secara mengejutkan, mereka semua nama-nama yang gue sebutkan tadi pindah ke Liga Arab, Liga Saudi, dengan gaji yang fantastis dan juga biaya yang fantastis juga. Seperti yang kita tahu, kenapa nama-nama yang gue sebut tadi memilih hengkang dari Chelsea. Yang pertama, Chelsea tidak masuk ke Champions League seperti yang kita tahu, yang dimana juga mungkin nama-nama yang gue sebutkan tadi itu tidak masuk dalam skemanya Pochettino di musim ini buat mengarungi musim yang baru. Jadi mungkin itu alasan mereka untuk pindah dari Chelsea, yang walaupun Chelsea sendiri menurut gue bursa transfer kali ini mereka lebih baik fokus mengembangkan pemain yang sudah mereka beli di musim lalu, dan juga membuang beberapa pemain yang mereka tidak perlukan buat musim ini. Ya, seperti nama-nama gue jelaskan tadi, itu mungkin adalah nama-nama yang tidak masuk rencana dari Pochettino buat musim ini. Jadi kita kembali ke sisinya Kai Havertz, yang dimana 1 minggu terakhir Kai Havertz dikabarkan gencar ingin keluarlah dari Chelsea, dan klub yang berminat adalah Arsenal. Jadi untuk transfernya Kai Havertz sendiri lumayan cepat ya. 3-2 hari lalu Arsenal melakukan penawaran pertama, ditolak, dan baru tadi melakukan penawaran kedua dan diterima oleh Chelsea dengan nilai transfer 65 juta euro buat Kai Havertz. Jadi kita good deal lah buat kedua belah pihak. Dari Kai Havertz sendiri memang ingin pindah dari Chelsea, dan juga perlu diingat Kai Havertz tidak mempunyai rencana untuk kembali ke Bundesliga. Jadi good signing lah buat kedua belah pihak, baik buat Chelsea-nya sendiri, Kai Havertz-nya sendiri. Jadi kita bahas dari sisinya Arsenal kali ini. Jadi buat Arsenal, kita tahu musim lalu Arsenal di tengah-tengah
perebutan gelar juara IPL musim 2022-2023, di mana Arsenal terus memimpin hingga akhir musim. Namun ada satu kelemahan Arsenal yang tidak dimiliki oleh Manchester City. Jadi City mempunyai kedalaman yang kita tahu, kedalaman squad yang gila-gilaan, yang dimana mereka bisa mengganti 11 pemain starting 11 mereka dengan 11 pemain yang di bangku cadangan sama kualitasnya. Jadi kita tahu bahwa di tengah-tengah musim Gabriel Jesus mengalami cedera yang cukup lama. Bahkan di awal bulan November kalau salah Jesus cedera, itu hampir 3 bulan atau 4 bulan dia harus menepi dari lapangan dan tidak bisa bermain buat Arsenal. Dan kelihatan bahwa Arsenal tidak adanya Gabriel Jesus kekurangan apa ya, kekurangan seorang yang akan haus akan gol di lini depan Arsenal. Di sana kita tahu Nketiah coba mengisi namun gagal. Terus walaupun sempat berhasil ya di beberapa bulan pertama, namun menurut gue tidak seefektif Gabriel Jesus ketika bermain. Dan juga siapa nama-nama yang pernah di situ? Praktis hanya Nketiah yang dicoba di situ. Jadi apa ya, kekurangan banyak juga sih kekurangan Arsenal di musim lalu untuk kedalaman skuad mereka, seperti di lini tengah ketika Odegaard loh bahkan dicoba mainin sama Piera, namun lagi-lagi gagal, tidak berhasil. Arsenal musim lalu tuh terlalu bergantung sama performanya Bukayo Saka di lapangan, terus Odegaard di lapangan, terus Jesus, bahkan siapa ya, Saliba di 2 bulan terakhir kan waktu perebutan gelar juara mereka kehilangan William Saliba, dan itu menurut gue sangat berdampak bagi pertahanannya Arsenal. Jadi apa ya, jadi secara dari segi kualitas pemain Arsenal kalah jauh. Dan juga transfer Kai Havertz kali ini menurut gue bagus buat Arsenal, karena di satu sisi mereka juga perlu amunisi tambahan buat mengarungi musim depan. Di posisi striker menurut gue, setelah apa yang mereka alami musim lalu, yang dimana Nketiah nggak bisa menggantikan perannya Gabriel Jesus, terus juga ada hanya Nketiah yang praktis mereka punya di posisi striker. Jadi menurut gue good signing buat Arsenal, dan juga dimana juga Kai Havertz juga bisa bermain di beberapa posisi, di posisi 10, di sayap dulu waktu zaman-zamannya Lampard pernah dicoba. Namun posisi sekarang Kai Havertz adalah posisi striker tengah, yang dimana berfungsi sebagai false nine yang turun naik membantu membangun serangan di eranya Thomas Tuchel, dan ya berhasil. Dan disitulah karirnya Kai Havertz mulai naik. Jadi apa ya, good signing lah buat Kai Havertz. Juga dia kan perlu mungkin tempat baru yang main di UCL. Terus juga Arsenal juga butuh striker untuk bisa berduet mungkin dengan Gabriel Jesus, atau juga bergantian nantinya. Kita lihat saja taktik dari Arteta dalam meramu dan juga mengembangkan Kai Havertz, dan juga bisa mengeluarkan performanya yang sama waktu Chelsea juara Liga Champions. Jadi apalagi ya yang kita perlu bahas? Oh ya, dan perlu kita ingat Kai Havertz masih muda, 24 tahun, yang dimana itu usia-usia produktif, usia-usia keemasan para pemain sepak bola. Jadi selamat buat fans Arsenal yang telah mendapatkan amunisi baru di lini serang mereka. Ya, signing yang bagus buat mengarungi musim depan, signing yang mudah-mudahan bisa membantu Arsenal untuk title race lagi bersama Manchester City, mungkin Man United, Chelsea, dan Liverpool. Jadi buat fans Arsenal selamat, dan juga buat fans Arsenal masih menunggu siapa pengganti Granit Xhaka. Oke, terima kasih buat teman-teman
yang sudah menonton video kali ini. Untuk transfer vlog kali ini, gue harap kalian semua terhibur. Dan terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you in the next video. Bye guys.